Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mani Rizky. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir UAS Sistem Politik dan Kepartaian di Indonesia yang diampu oleh Bapak Z. Hardianto, SHMH. Untuk pertanyaan dan jawabannya, langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, uraikan dengan sangat jelas definisi sistem perwakilan politik serta bagaimana awal mula proses terbentuknya Indonesia. Penjelasannya, definisi sistem perwakilan politik dan awal mula proses terbentuknya di Indonesia. Yang pertama itu ada definisi sistem perwakilan politik. Sistem perwakilan politik adalah suatu mekanisme dalam negara demokrasi yang memberikan kewenangan kepada sejumlah orang yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan, aspirasi, kehendak masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan publik. Dalam sistem ini, rakyat tidak secara langsung menjalankan pemerintahan, melainkan memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk duduk dan dalam lembaga perwakilan seperti DPRD, DPD, dan DPRD. Tujuan utama sistem perwakilan politik adalah yang pertama, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, kedua, menjamin partisipasi rakyat dalam proses politik, ketiga, mengawasi jalannya pemerintahan, keempat, membentuk dan menempatkan kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan rakyat, kelima, menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, sistem perwakilan politik merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi modern yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi pelaksananya dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Awal mula proses terbentuknya sistem perwakilan politik di Indonesia. Perkembangan sistem perwakilan politik di Indonesia berlangsung melalui beberapa tahap sejarah sebagai berikut. 1. Masa kolonial Belanda. Cikal sistem perwakilan politik di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1918. Dibentuk lembaga bernama Volksraad, Dewan Rakyat. Lembaga ini berfungsi sebagai badan penasihat pemerintah kolonial. Yang kedua, masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Pada masa pendudukan Jepang, beberapa organisasi dibentuk untuk melibatkan tokoh-tokoh Indonesia dalam pemerintahan. Salah satu yang penting adalah BPUPKI dan PPKI. 3. Awal mula kemerdekaan 1945. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem perwakilan politik mulai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi membantu Presiden sebelum terbentuknya lembaga perwakilan hasil pemilu. 4. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Perkembangan sistem perwakilan semakin kuat setelah dilaksanakannya pemilihan umum 1955 yang merupakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. 5. Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa pemerintahan Soeharto, sistem perwakilan tetap berjalan melalui pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun. Namun partisipasi politik dan kompetisi partai politik relatif terbatas karena adanya dominasi pemerintah dan golongan kaya. 6. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah terjadinya reformasi 1998, sistem perwakilan politik mengalami perubahan besar. Dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkuat demokrasi dan meningkatkan peran lembaga perwakilan. Mungkin hanya itu saja untuk jawaban soal pertama. Untuk soal dan jawaban soal kedua, uraikan dengan sangat jelas sistem perwakilan politik secara perspektif teori maupun secara aplikasi di Indonesia. Sistem perwakilan politik, perspektif teori dan aplikasi di Indonesia. Yang pertama ada
Pengertian sistem perwakilan politik. Sistem perwakilan politik adalah suatu mekanisme dalam negara demokrasi yang memberikan kewenangan kepada individu atau kelompok tertentu untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama rakyat yang diwakilinya. Dalam sistem ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak menjalankan pemerintah secara langsung tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. Yang kedua, sistem perwakilan politik dalam perspektif teori. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori mandat teori. Teori mandat menyatakan bahwa seorang wakil bertugas melaksanakan kehendak dan institusi dari rakyat yang memilihnya. Wakil tidak boleh bertindak di luar keinginan masyarakat karena ia hanya menerima mandat dari masyarakat. Yang kedua, teori kebebasan, trustee teori. Teori ini dikemukakan oleh Edmund Burke. Menurut teori ini, setelah dipilih rakyat, wakil memiliki kebebasan menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangannya dalam mengambil keputusan terbaik bagi masyarakat. Ciri-ciri teori ketiga itu ada teori perwakilan sosiologis. Teori ini menekankan bahwa wakil harus mencerminkan komposisi masyarakat yang diwakilinya, baik dari aspek suku, agama, budaya, gender maupun kelompok sosial lainnya. 4. Itu ada teori perwakilan organis. Teori organis memandang negara sebagai suatu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, wakil tidak hanya mewakili kelompok tertentu tetapi mewakili seluruh kepentingan bangsa dan negara. Teori kelima, teori perwakilan politik modern. Dalam teori modern, wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Wakil bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme pemilu yang dilakukan secara berkala. Kemudian ada C, bentuk-bentuk sistem perwakilan politik. Yang pertama adalah perwakilan politik. Perwakilan politik ini diwakilkan yang dipilih melalui partai politik dalam pemilu, contohnya DPR dan DPRD. Kemudian ada perwakilan teritorial dan daerah. Perwakilan ini yang mewakili kepentingan wilayah tertentu, contohnya anggota DPD RI. Kemudian ada perwakilan fungsional. Perwakilan ini yang didasarkan pada profesi dan kelompok pekerjaan tertentu, contohnya wakil petani, wakil buruh, wakil pengusaha. D. Aplikasi sistem perwakilan politik di Indonesia. Yang pertama ada dasar konstitusional. Sistem perwakilan politik di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang dipilih secara demokratis. Yang kedua ada lembaga-lembaga perwakilan politik di Indonesia. Yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa dikenal dengan DPR. Kemudian ada Dewan-Dewan Daerah yang biasa dikenal dengan DPD. Kemudian Majelis Perwakilan Rakyat MPR. DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan di tengah daerah. Kemudian ada sistem pemilu sebagai sarana perwakilan politik. Indonesia menggunakan sistem demokrasi perwakilan melalui pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Pemilu digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPRD, DPR, DPD, DPRD. Asas pemilu di Indonesia adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, implementasi sistem perwakilan di Indonesia. Dalam praktiknya, sistem perwakilan politik di Indonesia menggunakan, yang pertama ada perwakilan politik, yang kedua ada perwakilan daerah. Kemudian C, permasalahan sistem perwakilan politik di Indonesia. Ada beberapa yang menjadi permasalahan. Yang pertama, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat. Kemudian yang kedua, praktik politik uang dalam pemilu. Ketiga, dominasi partai politik terhadap anggota legislatif. Keempat, kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat. Kelima, adanya kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan anggota legislatif. Keenam, belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dan jawabannya. Pertanyaannya,
Pertanyaan ketiga, politik memerlukan strategi dalam rangka mencapai tujuan. Uraikan dengan sangat jelas tentang strategi marketing politik dalam pangsa-pangsa berdimensi konstituen. Strategi marketing politik dalam pangsa pasar dimensi konstituen. Yang pertama ada pengertian marketing politik. Political marketing adalah serangkaian strategi yang digunakan oleh partai politik, calon legislatif maupun calon pemimpin untuk memperoleh dukungan masyarakat melalui proses identifikasi kebutuhan, penyampaian program, pencitraan politik, komunikasi politik, serta terbentuknya hubungan yang berkelanjutan dengan pemilih konstituen. Yang kedua, pengertian bangsa pasar berdimensi konstituen. Bangsa pasar berdimensi konstituen adalah kelompok masyarakat yang memilih yang menjadi sasaran utama kegiatan pemasaran politik. Konstituen merupakan individu atau kelompok warga negara yang memiliki hak pilih dan berpotensi memberikan dukungan politik kepada kandidat atau partai politik. Kemudian yang ketiga C, strategi marketing politik dalam pangsa pasar berdimensi konstituen. Ada beberapa poin. Yang pertama, segmentasi politik, political segmentation. Segmentasi merupakan progres membagi masyarakat pemilih ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Tujuan segmentasi yang pertama, memahami kebutuhan masyarakat, menentukan target memilih, menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan konstituen. Targeting politik. Targeting adalah proses menentukan kelompok pemilih yang akan menjadi sasaran utama kampanye politik. Dalam tahap ini kandidat harus menentukan, yang pertama ada siapa yang paling potensial memberikan suara, kemudian kelompok mana yang paling membutuhkan program yang ditawarkan, ketiga kelompok mana yang belum memiliki loyalitas politik yang kuat. Kemudian poin yang ketiga, positioning politik. Positioning adalah strategi membangun citra atau identitas politik tertentu di benak masyarakat. Tujuannya agar kandidat memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Contoh positioning. Yang pertama, pemimpin yang merakyat, kemudian pemimpin yang religius. Kemudian pemimpin yang bersih dari korupsi, pemimpin yang profesional, pemimpin yang dekat dengan generasi muda. Poin yang keempat, branding politik. Branding politik adalah proses membangun identitas yang kuat terhadap kandidat maupun partai politik. Unsur branding meliputi nama, logo, slogan partai politik, rekam jejak, karakter pemimpin. Poin yang kelima, komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan sarana utama dalam menyampaikan pesan kepada konstituen. Media yang digunakan antara lain kampanye tatap muka, dialog masyarakat, media cetak, televisi, radio, media sosial, website, dan platform digital. Poin ke-6, pendekatan door to door. Strategi ini dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat untuk mendengar aspirasi dan menyampaikan program politik. 7, pemanfaatan media sosial. Perkembangan teknologi menjadikan media sosial sebagai instrumen penting dalam marketing politik. Yang poin yang ke-8, menyusun program berdasarkan kebutuhan konstituen. Strategi marketing politik yang efektif harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kemudian poin yang ke-9, membangun loyalitas konstituen. Marketing politik tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi harus berlangsung secara berkelanjutan. Kemudian poin terakhir D, aplikasi marketing politik di Indonesia. Dalam praktik politik Indonesia, marketing politik ditetapkan melalui kampanye terbuka dan tertutup, pertemuan dengan tokoh masyarakat, kunjungan langsung daerah pemilihan, pemasangan alat peraga kampanye, debat publik,
Penggunaan media massa dan media sosial, survei opini publik untuk mengetahui kebutuhan pemilih. Partai politik dan kandidat biasanya melakukan pementasan konstituen untuk mengetahui kelompok pemilih potensial, sehingga strategi kampanye dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.